Kayak di video ini gue bakal nge-share why Deka, kenapa gue ngerekomendasiin buku-buku terbitan Deka. Emang sebagus apa sih? Apa bedanya dengan buku-buku lainnya? Oke, mari kita simak. Yang pertama, Deka itu udah berdiri sejak 1974. Buku-bukunya dijual di seluruh penjuru dunia dan berisikan pengetahuan expert dan inspirasi tanpa akhir. Dengan pengalaman selama 46 tahun, Deka udah menjadi terdepan di bidangnya, yaitu penerbitan dan penulisan buku dengan kelas internasional. Deka ini berfokus pada ilmu pengetahuan sesuai dengan jargonnya for the curious. Karena itu cocok banget buat lo yang haus akan ilmu atau bagi siapapun yang curious, penasaran atau ingin tahu tentang sesuatu. Apa aja? Ya banyak, entah itu lo pengen tahu tentang kenapa warna laut itu biru atau seberapa jauh jarak bumi ke bulan, atau bahkan lo pengen tahu gimana awal mula alam semesta ini lahir hingga saat ini dengan pendekatan sains dan seterusnya. Lah, hal kayak gitu kan bisa dicari di Google. Kenapa harus capek-capek buka buku? Buat lo yang pengen sekedar tahu doang, ya cukup buka Google, terlepas itu sumber terpercaya atau enggak. Tapi buat lo yang curious, penasaran, ingin tahu lebih rinci dengan informasi yang kredibel, dapat dipercaya, lo nggak bisa cuma ngandelin Google aja. Lo mesti buka buku, dan bukunya pun mesti yang berbobot. Kenapa? Karena agar informasi yang lo terima nggak setengah-setengah atau dengan bahasa kasarnya nggak menyesatkan. Karena itulah di video ini gue bakal ngejelasin kenapa lo mesti milih buku-buku terbitan Deka ini sebelum lo milih buku-buku lainnya. Ada 3 poin yang gue highlight di sini terkait kelebihan buku-buku Deka, yaitu big pictures atau kompas, comprehensive and clear, dan good visuals. Semuanya bakal gue jelasin ntar. Tapi sebelum ke penjelasan lebih rinci, gue bakal ngebandingin dulu apa yang dilakukan oleh buku-buku lainnya dan buku Deka. Di sini perbedaannya. Misalkan kotak ini buku gitu ya, ngebahas tentang astronomi. Terkadang banyak buku-buku di luar sana yang ngebahas tentang astronomi, tapi berbelit banget atau banyak banget opini pribadi atau asumsi pribadi di dalamnya. Padahal poin inti yang dibahas itu cuma segini. Yang merah ini adalah poin inti dari buku ini gitu ya. Ini adalah cerita-cerita yang sebenarnya nggak terlalu penting. Yang 3 poin ini adalah yang paling penting dari inti buku ini. Nah, ini yang dilakukan buku-buku lain secara umum kebanyakan gitu ya. Yang dilakukan Deka itu sebaliknya. Dia itu nggak berfokus pada asumsi pribadi, nggak berfokus pada hal-hal yang memang nggak menunjang isi buku itu, tapi fokus ke konten, fokus ke intisari dari apa yang dibahas dari buku. Kalau tadi di buku yang lain ini ada 3 poin penting itu, tapi dengan berbelit pembahasan dulu, baru nyampe ke 3 poin inti. Kalau di buku-buku Deka, mereka langsung membahas poin-poin intinya. Nggak berbelit, clear, jelas, padat, dan akurat. Inilah yang dilakukan Deka. Jadi banyak banget intisari yang bisa didapat dalam satu buku dibandingkan dengan buku lainnya. Intisari yang didapat cuma sedikit, malah yang banyaknya itu adalah cerita-cerita yang nggak terlalu mendukung atas intisari yang didapat dari buku itu. Itulah perbedaan yang pertama dari buku-buku lainnya dengan buku dari Deka, yaitu yang berbobot. Deka itu berbobot, dalamnya itu memang sangat apa ya, bisa teruji terpercaya gitu, karena memang intisari dari ide-idenya langsung dijelasin to the point tanpa berbelit-belit. Itu yang pertama. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh. Misalkan ini gue bakal kasih contoh nih ya. Misal lo seorang yang awam tentang dunia astronomi, namun lo punya rasa curious atau keingintahuan yang besar tentang dunia astronomi itu seperti apa. Tapi lo juga nggak pengen terlalu expert karena mungkin bakal ngabisin waktu kalau lo bener-bener belajar astronomi sampai ke akar-akarnya. Lo cuma pengen tahu dunia astronomi secara umum itu kayak gimana. Enough. But the problem now, masalahnya sekarang adalah lo mesti mulai dari mana? Ada ribuan buku astronomi di luar sana maupun jutaan artikel tentang astronomi di internet. Lo harus pilih yang mana? Lo nggak bisa dong pilih buku ya secara acak tanpa pertimbangan apapun. Sedangkan niat lo adalah dapat pengetahuan tentang astronomi yang komprehensif dan clear. Karena itulah gue saranin lo pilih buku-buku astronomi dari Deka sebagai titik awal lo belajar. Kenapa harus Deka? Nah, gue bakal kasih gambarannya. Misalnya ya, kotak ini adalah ilmu tentang astronomi. Banyak kan ilmu itu, ada psikologi, ada filsafat, ada matematika, ada fisika, ada biologi, ada kimia, dan seterusnya. Contoh misalkan ini astronomi. Kotak ini adalah ilmu astronomi dari A sampai Z
Misalkan si bulat A ini menampung tentang tokoh-tokoh astronomi yang penting, B ini tentang teori-teori yang ada di astronomi, C ini tentang ide-ide besarnya seperti apa. Pokoknya setiap bulat A sampai Z ini tuh menampung seluruh hal terkait bidang astronomi itu yang telah ditemukan sampai sekarang gitu ya. Nah, perbedaannya buku-buku lain sama buku-buku Deka adalah kalau buku-buku lain itu tuh kadang cuman membahas satu topik doang. Misalkan satu topik L nih ya. Misalkan L itu topik apalah sub bidang astronomi dibahas di satu buku dan mengabaikan topik-topik lainnya gitu. Masih ada A, B, C dan seterusnya sampai Z. Dia cuma fokus ke L doang. Atau misalkan buku yang kedua nih contoh. Dia hanya ngebahas Z doang sama K misalkan. Atau tambah satu lagi deh. Misalkan sama M. Dia hanya fokus ke K, M, K, Z sama M dan melupakan bulatan-bulatan lainnya yang merupakan bagian penting juga dari astronomi. Nah, karena itulah buku-buku yang lain itu kadang nggak menyinggung ngecover semua dulu, baru ngejelasin secara rinci gitu ya, tapi malah langsung ngejelasin satu doang, nggak seluruhnya, nggak ngecover seluruhnya. Berbeda dengan Deka, kalau Deka ini dia ngecover semuanya, dari A sampai Z, semuanya di cover sama Deka. Anggaplah ya ini Deka ngecover semuanya. Nah, bedanya dengan Deka, Deka ini ngecover semua yang harus diketahui tentang dunia astronomi, sedangkan buku-buku yang lainnya hanya ngecover beberapa doang. Itulah perbedaan yang kedua. Kenapa ini penting? Karena buat mengetahui ilmu itu sendiri, misalkan subbidang astronomi, nggak bisa dong langsung terjun ke satu doang terus memperdalam, tapi akan jauh lebih baik jika kita mengetahui secara umumnya dulu, big picture-nya dulu, kompasnya dulu. Karena setelah kita tahu itu, kita bakal dapat pemahaman yang komprehensif terlebih dahulu, barulah kita fokus ke satu persatu untuk belajar secara detail misalkan. Nah, gue jelasin ulang ya. Yang dilakukan oleh kebanyakan buku-buku di luar sana ialah menyajikan hanya satu atau beberapa bulletan topik saja nih ya. Sedangkan kalau DK ini mengcover semuanya, itu kesimpulannya. Nah, saat lo udah tahu gambaran besarnya, saat lo udah ngecover semua bulletan-bulletan A sampai Z ini, barulah lo bisa lanjut ke steps berikutnya, yaitu memperdalam setiap bulletan tadi dengan referensi buku yang lain. Itulah kenapa gue di awal tadi bilang pakai buku DK itu sebagai titik awal buat lo mulai belajar dan gunakan buku lainnya sebagai buku-buku penunjang dari DK. Karena DK itu nge-cover semuanya, lo diliatin semuanya gitu, ibarat kompas lo udah dikasih petanya, dan buku yang lainnya itu sebagai penunjang dari buku DK itu. Pakai buku-buku DK di awal, satu belajar hal baru karena DK nge-cover semuanya dari A sampai Z, lalu pakai buku lainnya untuk memperdalam setiap sub materi dari A sampai Z ini. Nah, biar gak bingung terkait apa yang udah gue jelasin di sini, gue langsung ke contohnya aja. Ini misalkan tadi kasusnya kan belajar astronomi ya, orang awam. Ada satu buku bagus dari DK judulnya The Astronomy Book. Ini dari series Big Ideas Simply Explained. Ini ngecover banyak hal tentang astronomi dari A sampai Z, bahkan dari ilmu astronomi itu lahir sampai ke perkembangannya hingga saat ini. Kita next ke halaman selanjutnya, misalkan ke daftar isi ya. Di daftar ini kita dilihatin dari 600 BCE gitu ya. Terusnya hingga sampai saat ini perkembangan ilmu astronomi itu seperti apa, tokoh-tokohnya apa aja, siapa aja, ide-ide besarnya seperti apa, semuanya dibahas di sini. Bahkan lebih kerennya lagi, si timeline itu digambarin seperti ini. Tuh, pada tahun 550 BCE itu yang terjadi ini. Terus 1543 poin yang terjadi di dunia astronomi itu yang paling penting tuh ini. Sampai sekarang kalau dibuka terus bukunya ya. Nah, lihat ini subbab misalkan tentang geocentric model dibahas di sini secara singkat. Astronomer terkenalnya siapa, yang terjadinya apa, idenya kayak gimana, visualnya dikasih juga biar kita jauh lebih paham. Semuanya dibahas. Nah, misalkan ada satu subbab namanya mapping di galaksi. Ini contohnya kalau misalkan sederhananya, misalkan si A ini ngebahas tentang bulat A ini ngebahas tentang tadi apa? Mapping di galaksi. Tapi kan di sini cuma dijelasin sebagian doang secara singkat doang ya. Astronomernya siapa, tapi singkat ini udah cukup untuk pengetahuan umum untuk orang-orang yang penasaran gitu kan. Tapi untuk memperdalam lebih luas,
Makanya tadi gue bilang bisa buka referensi lainnya dari buku lain. Misalkan ini mapping the galaxy, kita cari di Google. Kita tambahkan kata kunci book. Ada nggak ya? Tuh, ada. Kita buka. Nah, ini baru ngebahas secara rinci tentang mapping the cosmos, itu kan galaksi gitu ya. Kalau tadi di DK itu hanya sepintas doang, tapi ngecover semua materi di astronomi, kalau buku yang ini fokus ngebahas tentang mapping the galaxy tadi, tapi nggak ngecover apapun, cuma ngecover fokus di sini doang. Nah, pentingnya buku DK tadi itu ini untuk ngelihat ngebuka pandangan kita bahwa wah, dunia astronomi itu luas. Apa-apa yang dibahas tentang astronomi itu ada di sini gitu ya. Itu. Nah, jadi begitulah alasan kenapa lo harus pilih-pilih buku DK. Nah, terakhir selain emang yang tadi udah gue liatin ya, buku DK ini tuh ditulisnya nggak hanya oleh seorang, tapi oleh beberapa orang. Contoh buku misalkan The Astronomy Book ini ditulis oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang para expert astronomi. Jadi nggak perlu khawatir, kualitas bukunya udah tentu komprehensif, clear, dan padat, jelas, dan memang berbobot gitu ya. Karena memang penulisnya nggak hanya satu juga. Ini keren banget bukunya. Nah, jadi kesimpulannya tadi gue bilang lagi, pakai buku DK itu di awal saat lo mulai belajar hal baru buat ngelihat big picture-nya dulu, lalu buat belajar lebih detailnya bisa pakai referensi buku lainnya yang ngedukung dari materi di subtopik buku DK ini. Oh iya, dan yang terlewat adalah lihat ini visualnya mantep banget. Nggak ada buku buku yang memang visualnya seniat ini gitu. Dengan visual yang kayak gini kita nggak boring baca bukunya, kita juga lebih paham apa maksud dari konteks tulisannya, karena kadang dikasih ilustrasi kayak gini lebih lebih mudah dalam memahami teori misalkan gitu dengan melihat visualnya kayak gini. Nah, ini salah satu buku DK yang ngebahas tentang astronomi, dan masih banyak banget lagi buku-buku DK yang ngebahas di luar bidang astronomi. Banyak banget, ada psikologi, ada matematika, ada filsafat, dan gak hanya ilmu-ilmu tentang sains doang, ada juga tentang berkebun, ilmu tentang bertani, dan seterusnya ada. Nah, gue udah ngerangkum semuanya itu di dalam website gue. Teman-teman bisa buka di alaman github.io/epub. Di sini ada menu book recommendation, buka aja. Nah, di sini gue udah ngerangkum secara manual, gue udah ngefilter secara manual buku-buku terbaik dari DK yang gue rasa gue bisa bilang bahwa ini ngecover banyak banget ilmu pengetahuan yang ada sampai saat ini, dan bagus banget buat dibaca. Yang tadi misalkan tadi apa, ada astronomy book ya. Nah, ini tuh, sedangkan masih banyak yang lain, ada history book, ada movie book, ada sosiologi, bisnis, science, religion, dan seterusnya. Ini buku-buku terbaik dari DK udah gue filter dan gue taruh di website gue ini. Nah, mungkin gitu aja bro, semoga video ini dapat menginspirasi lo buat bisa pilih buku DK sebagai sumber belajar lo di awal. Selanjutnya lo bisa pilih sumber belajar lainnya sesuai kebutuhan. Oke, sekian, terima kasih.